Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, albirrir rahim, alwasi'il alim, bil fadlil azim. Wa afdalus salati wa atammat taslim ala sayyidina Muhammadin an-nabiyyi wa rasulil karim. Al-munazzal alaihi fi dzikril hakim wa innaka la'ala khuluqin adzim wa ala ali baitihi wa khulafaihi wa ashabihi jiwaruhu fi darin na'im wa ala ummatihi man istaqama ala dinihi salim amma ba'd. Qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kuntah wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'd. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Muttaqin, rumah Allah, tempat orang-orang bertakwa sebagaimana namanya, ya, Al-Muttaqin, tempat di mana orang-orang bertakwa menunjukkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan nikmatnya tidak henti-hentinya diberikan kepada kita. Kenikmatan yang bisa kita rasakan dengan lahir kita, dengan lisan kita, dengan tangan kita, maupun kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan melalui batin kita. Rasa senang, rasa bahagia, kenikmatan ketika beribadah kepada Allah, dan seterusnya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kalimat pujian itulah yang paling Allah Subhanahu wa taala harapkan dari kita. Bentuk pengakuan kita, bentuk kebutuhnya kita terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang kita nantikan kesempatan mendapatkan syafaat dari beliau. Rasul yang kita selalu berharap diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkan sunnah-sunnahnya. Rasul yang kita berharap bisa terus membanggakan beliau, membahagiakan beliau dengan mengajarkan sunnah-sunnahnya kepada anak-anak kita, menjadikannya sebagai sebuah tradisi yang tidak terpisahkan dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita. Beliaulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di suasana yang penuh keberkahan, khususnya sekarang kita masih berada di bulan Sya'ban, gitu, ya, bukan Februari, Sya'ban, ya, bulan Sya'ban sebentar lagi bertemu dengan Ramadan. Gitu. Maka masya Allah, ya, hadirnya panjenengan malam hari ini yang sejak tadi sore hawanya kok kayak pengen hujan, gludak-gluduk, ibu-ibu mungkin yo khawatir ki mangkat ngaji apa ora, ya. Mudah-mudahan tidak lupa bawa payung, siapa tahu nanti hujan. Dan kita berharap meskipun nanti Allah turunkan hujan, kita berusaha berharap bahwa hujan itu hujan yang mendatangkan rahmat. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau turun hujan doanya apa Pak? Apa Bu doanya? Allahumma shayyiban nafi'an. Gitu. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, ya, shayyiban. Turunkanlah dari langitmu, curahkanlah air hujan dari langitmu, hujan yang bermanfaat, nafi'an. Gitu. Ya. Maka masya Allah,
kata manfaat itu diambil dari bahasa Arab. Ya. Diambil dari bahasa Arab yang maknanya membawa kebaikan bagi kita. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Baru saja nikmat yang lainnya yang Allah buktikan kepada kita di Februari ini, alhamdulillah, ya. Kita baru melaksanakan pemilu, ya. Itu. Ini salah satu hal yang perlu kita syukuri, Pak. Bisa terlaksana pemilu, calonnya enek telu, tapi alhamdulillah rampung pemilu adem. Rame paling neng grup, gitu. Ya. Tapi setidaknya suasananya adem, tidak ada kerusuhan, suasananya aman. Karena Masya Allah, nikmat aman itu sangat luar biasa. Nikmat rasa aman, nikmat ketertiban itu nikmat yang tidak terhingga. Kita nggak akan tenang kok ibadah, nggak akan tenang kok kerja, ya, nggak akan tenang bepergian kemanapun kalau lingkungan kita tidak terasa aman. Gitu. Ya, nah, jamaah dimuliakan Allah. Gitu. Jamaah Masjid Muttaqin, saya yakin pas pemilu kemarin tanggal 14 pilihannya beda-beda. Padahal sholatnya yo bareng, ngadep kiblatnya yo bareng. Kiblatnya sama, sholatnya yo sama, kalau pas terdengar suara adzan, yuk berangkat. Gitu. Apa jenengan kalau berangkat ke masjid, ya, iki sing adzan, katanya pendukung 01, aku ora mangkat. Boten toh? Boten. Wah, imamnya kok 02, wah, serah situ. Ya, kan enggak toh. Dan Masya Allah, kemarin kita pas milih ada 3 pasangan calon. Saya yakin panjenengan memiliki pilihannya sendiri-sendiri. Itu karena percaya dengan janji capres dan caleg. Nggih mboten, Pak. Padahal ya, apa ya tenanan bakalan terbukti janjine? Belum tentu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, pemilu sudah selesai. Sekarang bulan Sya'ban, persiapan memasuki bulan Ramadan. Kalau kita saja bisa percaya, bisa yakin, bahkan sangat fanatik, bahkan rela jadi tim ses. Nah, itu. Ya. Rela jadi tim ses. Pokoknya aku relawan. Karena aku percaya, nek paslon nomor 1, apa nomor 2, apa nomor 3, itu janjinya bagus, program-programnya bagus. Ini betul, Pak. Nah, semangatnya relawan kan itu. Percaya. Nah, sekarang kajian kita malam hari ini. Apakah kita sama percayanya dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala? Satu janji yang kelak ketika kita orang-orang yang beriman, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 74. Wa qalu, dan mereka orang-orang yang beriman, para penghuni surga berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillahilladzi shadaqana wa'dahu wa aurathanal ardo nabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul amilin. Ya. Orang-orang yang beriman yang Allah takdirkan menghuni surganya. Mereka ketika sudah Allah tetapkan, kamu penghuni surga. Ya, kamu penghuni surga. Maka kalimat yang terucap pertama kali oleh orang-orang penghuni surga ini, mudah-mudahan kita semua penghuni surga, Pak. Ya, panjenengan itu menjadi saksi yang di sampingnya masing-masing ini. Ya Allah, tonggoku ini bukan cuma tetangga di RT, di RW, di kampung. Ya, temanku ini juga tetanggaku ketika sholat jamaah. Juga tetanggaku ketika kajian. Juga tetanggaku ketika
tilawah, ketika ngaji, ya, ketika silaturahim itu tetangga. Ya. Maka mereka para penghuni surga nanti akan berkata kepada Allah, Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah, yang telah ya, memenuhi janjinya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, janji Allah itu surga. Nah, sekarang nggak ada surga. Sekarang masjid namanya Nur Jannah, cahaya surga. Atau Raudhatul Jannah. Itu ya cuma nama tok. Atau malah ibu-ibu namanya Nur Jannah. Itu cuma nama, tapi surga betulan, surga sesungguhnya di bumi ini belum ada. Karena itu tempat yang spesial yang hanya Allah sediakan nanti di akhirat. Maka orang-orang yang ketika nanti masuk surga akan mengatakan kepada Allah, Maha Suci Engkau ya Allah, janjimu ternyata benar-benar terbukti. Wa aurathanal ardo natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, dan Engkau telah mengizinkan kami berada dalam surgamu, berada dalam negeri ini, negeri di surga, dan Engkau dan kami bebas pergi kemanapun dari surga yang seluas langit dan bumi itu. Wa fani'ma ajrul amilin, maka sungguh beruntunglah orang-orang yang selalu melakukan amal soleh. Gitu. Ya, coba yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Maka jangan pernah kita ragu dengan janji Allah, yaitu surganya. Gitu. Kita harus lebih yakin dengan janji Allah berupa surga, lebih optimis. Gitu. Lah nek misalkan ya, kemarin pas capres nomor 1 janjinya pendidikan gratis. Ya. Jenengan apa ya arep sekolah meneh terus golek gratisan. Boten toh? Kesel gitu. Ya. Ya minimal kita tuh yakin, alhamdulillah anakku sekolah gratis. Lah anake wis rampung kabeh. Oh putune gitu. Padahal jenengan kan ora melu bayar nek putune sekolah. Ya. Tuh no, misalkan ya yang nomor 2 makan siang gratis. Ya. Lah makan siang gratis kan ya untuk anak sekolah Pak. Masa ya panjenengan ya dapat makan siang gratis. Nah, 003 internet gratis. Saya ingetnya cuma itu Pak. Yang gratis ya itu tok itu loh. Wah liane itu. Ya. Itu kita belum tentu kok itu. Apa ya tenanan gitu. Ya. Tapi jenengan boleh ragu dengan janji-janji manusia, silakan. Karena manusia ya begitu kok. Itu. Kadang terbukti, kadang tidak, ya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah mengingkari janjinya. Gitu. Karena ketika Allah memberikan apapun kepada hambanya, kekayaan Allah tidak akan pernah berkurang. Dan ketika kita sedekah apapun untuk Allah, kekayaan Allah pun juga tidak bertambah. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu harapannya. Allah menyediakan bulan Sya'ban dan bulan Ramadan, harapannya ya itu juga merupakan penggugah semangat. Ketika nanti Allah benar-benar memberikan kepada kita kesempatan bulan Ramadan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kadang kalau orang-orang yang sudah Allah jadikan hatinya itu terlalu melekat dengan dunia, itu merasa ya urusan duniaku apa-apa sudah cukup kok. Ya, kemudian mungkin ya mudah-mudahan ya jamaah Masjid Al-Mutakin tidak yang termasuk. Gitu. Akhirnya lupa ketika berdoa, lupa minta surga. Karena merasa, aduh, aku di dunia sudah baik-baik saja kok. Gitu. Ya, oh enggak. Ya. Maka ada satu nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala,
yang tidak akan pernah kita dapatkan, kita peroleh dengan kekayaan, kekuasaan, ya, kepintaran apapun di dunia ini. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Az-Zukhruf ayat ke-68. Ini salah satu kabar gembira luar biasa, nikmat luar biasa yang hanya bisa kita rasakan nanti kalau sudah masuk surga. Kalau belum ketemu surga, ya, belum akan hilang. Apa sih itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi la khaufun 'alaikumul yauma wa la antum tahzanun." Nikmat yang paling istimewa di surga itu bukan bidadarinya. Ya bidadarinya istimewa. Ya. Bukan istana yang terbuat dari emas. Bukan perhiasan permata yang sangat menyenangkan mata. Bukan makanannya. Karena kalau cuma perhiasan, orang di dunia bisa kok memperoleh perhiasan. Walaupun tidak seistimewa di surga, tapi bisa. Ya, yang lah orang Amerika saja bisa ngeruk emas di Freeport gitu. Ya. Udah wis pirang ton sejak puluhan tahun lalu dikeruk daerah Papua itu dibikin tambang emas ya. Itu nggak tahu tuh udah berapa ton itu emas dikeruk. Gitu. Ya. Orang bisa kok itu memiliki emas lah jenengan misalkan kalau pas tumbas emas ke toko emas yang paling gede di daerah sini mana. Gitu. Oh pemiliknya kan berarti kan banyak sekali emasnya. Gitu. Ya. Kita bisa, orang punya uang bisa beli makanan semahal apapun zaman sekarang. Dia bisa memilih mobil senyaman apapun. Gitu. Tapi ada hal yang tidak pernah bisa dibeli dengan hartanya, dengan ilmunya, dengan kekuasaannya. Yaitu hilangnya rasa khawatir terhadap nasib masa depan dan hilangnya rasa sedih. Nyatanya orang yang memiliki harta banyak, dia bisa jatuh depresi stres ketika sedih. Ya. Dia bisa khawatir, stres, tertekan ketika khawatir dengan masa depannya. Kita lihatlah ya, sekeliling kita, mungkin anak-anak kita yang mulai ragu dengan masa depannya. Pak, aku tak melu tes CPNS tahun 2024. Gitu. Harapannya nopo Pak, nek pas melu tes CPNS? Lulus. Tapi ya apa mungkin semua yang daftar lulus? Lah lowongannya terbatas kok. Gitu. Ya. Oh, giliran sudah tes capek harapannya. Les apa-apa diikutin. Les matematika, les bahasa, pokoknya syarat apapun coba dipenuhi. Bahkan kadang cara yang halal ditempuh, cara yang haram ya ditempuh. Harapannya apa? Ben lulus. Karena kalau nggak lulus, khawatir. Khawatir. Terus karena khawatir kalau nggak lulus, sekaligus ketika nggak lulus, hatinya sedih, tertekan. Bagaimana? Ya. Jenengan yang anak-anaknya pas lagi kuliah, semester akhir, wayai garap skripsi. Gitu. Wajah anak-anaknya pripun, Pak? Ya, semumet, Pak. Kowe ra lulus-lulus piye to, Le? Ya. Oh itu orang tua ki yo melu mumet loh, melu sedih loh. Ya. Kok kowe ra lulus-lulus ki piye to, Le? Itu kancamu wis lulus. Aku tambah sedih. Ya lele, itu, ya. Koncomu wis wisuda, kowe kapan? Nah, tertekan. Ya, ya. Neng omah ra betah, neng kos-kosan ra betah, neng kampus wis izin lah mahasiswa tua kok. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah. Perkara takut dengan nasib masa depan, kemudian juga rasa sedih yang berlarut-larut, itu orang punya apapun nggak bisa. Maka kita bisa melihat ketika orang yang sangat berkuasa, tapi begitu takut ketika hilang kekuasaannya, atau begitu sedih gitu, ketika dia gagal meraih kekuasaannya. Gitu. Saya punya
murid ngaji itu kerjanya di RSJ, Pak. Kentingan itu loh, Jepres. Wah itu nek pas musim kampanye bar pemilu kayak gini ya. Ya nggak sampai gila, tapi kemudian datang ke rumah sakit, datangi Pak Dokter, konsultasi. Ya, Pak, caranya biar saya nggak terlalu depresi, nggak terlalu stres, ya gimana? Gitu. Oh itu kan ya banyak, rata-rata karena apa? Khawatir, harapannya pengen jadi, pengen nyalek, baru menang, ternyata enggak. Atau sedih karena modalnya sudah keluar banyak sekali kemudian nggak balik. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah janjikan kepada hambanya ketika nanti masuk surga, ya, la khaufun alaikumul yauma wala antum tahzanun. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Dan ingat, orang-orang yang Allah izinkan untuk masuk ke dalam surganya adalah mereka yang telah beriman dengan tanda-tandanya. Tanda-tanda kekuasaan Allah. Gitu. Ya. Wa kanu muslimin, dan mereka telah berpasrah, telah menyatakan ketundukan kepada Allah untuk menyatakan ketaatan kepada Allah. Ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka bulan Ramadan ini Rasulullah pun berkali-kali menyampaikan, ya, pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Harapannya apa? Semangat beramal kita itu tidak kendor. Ya. Amilin, kita termasuk orang-orang yang beramal. Ya, fani ma'ajurul amilin, itulah balasan terbaik bagi orang-orang yang selalu melakukan amal soleh. Maka para sahabat radhiyallahu anhum itu jumlah murid-muridnya Rasulullah yang jumlahnya sangat banyak. Mereka itu kalau Rasul sudah ngobrol, ya, Rasulullah itu ya kadang itu ya ngobrol janji. Tapi janjinya Rasul itu tidak pernah janji duniawi, Pak. Contoh misalkan ya, dalam salah satu kesempatan, dalam salah satu kesempatan Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, siapa dari kalian ya yang mau masuk surga tanpa hisab, misalkan, ya, atau misalkan ya di kesempatan lain, contoh ketika pas perang Uhud, ya, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian ya yang yakin dengan surganya? Wah, itu sahabat itu akan berebutan. Ya, loh padahal kalau pas mau perang, Rasulullah obral janji kalian akan masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Itu berarti jawabannya apa, Pak? Sahid. Gitu. Tapi ya kenapa? Karena para sahabat itu yakin sekali dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita harus semangat nih. Nanti bulan Ramadannya itu jangan kalah dengan saudara-saudara kita di Palestina, Pak. Kalau enggak nanti jatah surga udah habis untuk saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Nah, mereka syuhada semua kok. Sudah hampir 5 bulan loh, Israel belum berhenti-hentinya menghancurkan Gaza. Terakhir saya baca jumlah kaum muslimin yang syahid, yang tewas sudah ya hampir 40.000. 40.000 jiwa. Dan belum ada tanda-tanda Israel berhenti. Padahal sudah dihukum, disidang sama mahkamah internasional, ya nggak berhenti. Lah mereka Allah bukakan pintu surga, lah kita nanti kebagian apa? Ya, beruntungnya karena kita mengenal apa yang Rasulullah sabdakan. Ternyata untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala tidak harus melalui satu pintu. Bayangkan, Pak. Lah kalau syarat masuk surga, pintunya cuma satu. Pintu syahid. Aduh, repot.
Ya. Repot itu. Ya. Beruntungnya kita, maka kalau kita membaca firman Allah, membaca sabda Rasulullah, kita akan tahu ternyata pintu surga itu banyak. Pernah ada seorang sahabat, suatu hari itu wanita-wanita Madinah mendatangi Rasulullah. Ya Rasulullah, dhahabar rijal. Ya. Dhahabar rijalu ilal jihadi bifadlil jihadi fisabilillah. Beruntung sekali suami-suami kami ya Rasul. Anak-anak laki-laki kami itu beruntung sekali ya Rasul. Mereka bisa meraih keutamaan spesial dengan ikut serta dalam jihad fisabilillah bersamamu, berperang bersamamu. Lah kami para wanita itu dapat fadilahnya gimana? Maka Rasulullah kemudian menyampaikan, ya, kalian di rumah itu khidmatukum fi buyutikunna itu. Khidmah kalian, pelayanan yang kalian lakukan di rumah, ngurus anak, menjaga kehormatan dirinya, keluarganya. Itu kata Rasulullah sebanding dengan keutamaan jihad fisabilillah kalangan laki-laki. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, pintu surga yang Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita bermacam-macam. Maka inilah bentuk keadilan Allah. Allah Al-Hakim, Allah Al-Adil, Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha adil. Kalau Allah itu kejam, maka pintu surga cuma satu. Tapi pintu masuk surga Allah berikan banyak sekali. Dan kita beruntung hadir ke majelis ilmu, bisa menyimak apa yang ditanyakan oleh seorang sahabat tentang keresahannya itu. Ada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal. Ini bukan sahabat sembarangan, Pak. Saya baca dalam kitabnya Syekh Rof'at Bahsyah dalam kitab Suwar min Hayati Sahabah. Gambaran kehidupan para sahabat. Sahabat Mu'adz bin Jabal ini ternyata sahabat istimewa. Ya, istimewa itu kalau standarnya sahabat pasti hafal Quran, hafal hadis, ya, tidak pernah meninggalkan kesempatan-kesempatan untuk membersamai Rasul. Pas jihad ikut, pas sholat jamaah berusaha ikut, dan seterusnya. Itu sahabat Mu'adz bin Jabal itu pernah bertanya kepada Rasulullah. Pertanyaan yang kita beruntung sekali diwakilkan ke rasa ingin tahu kita. Akhirnya sudah diwakilkan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Sahabat Mu'adz bin Jabal itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, akhbirni, tolong kasih tahu aku ya Rasul. Itu. Tolong bocorkan rahasia. Nah, itu loh. Akhbirni bi amalin yudkhilunil jannata wa yubaiduni anin nar. Ya Rasul, kasih tahu aku rahasia amalan, ya. Rahasia amalan gitu. Yudkhilunil jannah. Kalau aku kerjakan itu akan memasukkanku ke surga. Yudkhiluni. Jadi kalimatnya itu yudkhiluni. Kita melakukan amalan, kita masuk surga. Artinya nggak mungkin orang masuk surga tapi nggak mau beramal. Gitu. Ya. Minimal bentuk amalnya itu apa? Berdoa menjadi penghuni surga, itu udah paling minimal. Tapi kalau nggak mau sama sekali, bahkan beriman pun tidak, melakukan amal yang ringan seperti doa pun tidak, aduh mustahil. Ya, pokoknya diawali dengan iman, dilanjutkan dengan amal. Nah itu sahabat itu bertanya, amalin yudkhiluni jannah. Kalau aku kerjakan, aku masuk surga. Dan kalau aku kerjakan, yubaiduni aninnar. Aku akan dijauhkan dari neraka. Gitu. Ya. Jadi nek kita melakukan amalan yang mendekatkan kita ke surga, otomatis kita dijauhkan dari neraka. Karena surga dan neraka itu selalu berlawanan. Ya.
Reaksi Rasulullah, wah ini sahabat pinter. Mu'adz bin Jabal itu sahabat pinter. Ya. Ketika Rasulullah didatangi orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen dari Yaman. Ya Muhammad, karena orang Kristen belum beriman kepada Rasul. Utuslah kepada kami seorang sahabatmu yang paling cerdas untuk mengajarkan kami tentang Islam. Sahabat yang diutus, sahabat Mu'adz bin Jabal. Sampai sekarang Yaman, itu negeri Yaman, ya, salah satu negeri yang mayoritasnya Muslim, tidak terhitung berapa ulama yang lahir di sana. Tempat di mana mahasiswa-mahasiswa yang dari Indonesia, santri-santri yang dari Indonesia itu juga menuntut ilmu ke Yaman. Itu berkah dakwahnya Mu'adz bin Jabal. Dan dakwahnya bertahan sampai 14 abad sejak zaman Rasul sampai sekarang. Artinya sahabat ini pintar sekali. Dan kalau bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah pun dibuat kaget dengan pertanyaan sehebat itu. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, Laqad sa'alta an adim. Sungguh Mu'adz, pertanyaanmu itu kok abot tenan. Jenengan jadi guru, salah satu yang bikin merinding nopo Pak? Kalau dapat pertanyaan berat toh. Ya. Oh, jadi orang tua ya kayak gitu. Salah satu yang bikin kita itu mumet itu nek anakku kok pinter tenan, pertanyaannya kok marahin mumet. Lah kayak pas debat capres itu loh. Ya, wah saling lempar pertanyaan, angel. Kita sebagai pendukungnya ki wis khawatir. Duh, ki jawabannya kok malah blunder gitu. Ya. Itu kita khawatir karena memang pertanyaan itu akan mengungkapkan ya berat atau tidak itu akan terasa bagi yang ditanya. Ya. Lah Rasulullah tuh ditanya pertanyaan kayak gini, beliau saja kemudian mengatakan laqad sa'alta an adim. Sungguh kamu itu kok pertanyaanmu kok berat banget. Maka Rasulullah kemudian menyampaikan wa innahu layasirun ala ma yassarahullah. Jawaban dari pertanyaanmu itu Mu'adz, amalan-amalan itu ya, akan berat bagi yang Allah beratkan. Tapi akan ringan bagi yang Allah ringankan. Akan mudah dikerjakan bagi yang Allah mudahkan. Ya. Apa itu? Yang pertama, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Engkau beribadah kepada Allah dan tidak mensyirikkannya, tidak menyekutukannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang bilang, "Loh, kita kan sudah muslim sejak lahir. Tinggalnya juga di negeri mayoritasnya penduduk muslim." Gitu. Apa ya mungkin melakukan kesyirikan, apalagi murtad? Faktanya ada juga kaum muslimin yang murtad. Gitu. Kalau memang ya kan tinggalnya di Indonesia, wajar loh gitu. Ya, sahabat Rasulullah, bukan sahabat, kalau sahabat itu pasti meninggal dalam kondisi beriman. Ada juga orang yang dahulunya bersahadat di hadapan Rasul, kemudian juga murtad. Orang yang tinggalnya sebelahan dengan Ka'bah, tapi juga tidak beriman. Gitu? Ya. Ada juga anaknya seorang nabi, tapi memutuskan untuk tidak beriman kepada Allah. Putranya Nabi siapa? Nuh. Gitu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gitu. Bersyukur kalau kita masih dikaruniakan keluarga, anak keturunan, yang mungkin Allah berikan uji coba. Anak saya itu ya nggak pinter-pinter banget, bahkan kadang itu bikin masalah, tapi dia masih beriman. Ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, beriman itu tidak semata-mata kesanggupan kita. Itu karena rahmat Allah kita dimudahkan untuk menjaga keimanan kita. Yang amalan yang kedua, wa tuqimus sholata, dan engkau menegakkan sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Indonesia itu di dunia ini ya. Ya.
Negeri dengan jumlah masjid paling banyak. Dari niku kelurahan. Masjidnya pinten, Pak? Itu. Masya Allah. Apa ya masjidnya tengah sawah, enggak ada penduduk di sekitarnya. Enggak ada rumah sekitarnya. Ya ada toh. Tapi ketika adzan berkumandang, yang rumahnya sebelah masjid, mudah enggak berangkat ke masjid? Ya enggak mudah. Jenengan pernah ke Masjid Zayed? Pernah ke Masjid Zayed, Pak? Masjid Zayed itu, sekitar Masjid Zayed kan juga sudah ada masjid toh. Nah, kalau dari sini kan arah jembatan Ngemplak itu loh. Itu masjid aja sebelah-sebelahan tuh, depan-depan. Yang satu masjid Al-Hakam yang warnanya biru, terus sebelah utaranya ya ada masjid, masuk gang itu, nanti pas perempatan Bangjo Ngemplak, ya ke arah, kalau ke arah barat itu berarti ke Masjid Zayed, nanti lurus dikit itu ya ada masjid juga. Ya. Bahkan ketika Masjid Zayed berkumandang adzan, Allahu Akbar, wisatawan, apa ya do sholat. Ini maghrib loh. Kalau asar kita masih bisa husnudon. Oh iya, musafir. Wes jamak. Gitu. Duhur di jamak, asar. Lah maghrib di jamak karo asar, apa ya ada? Tapi ketika berkumandang adzan maghrib, sing selfie sama yang sholat jamaah banyakan mana? Bahkan tukang parkirnya pun tidak meninggalkan aktivitas parkirnya untuk sholat. Artinya yang Rasulullah sampaikan benar tak? Mendirikan sholat itu akan mudah bagi yang Allah mudahkan, akan terasa berat bagi yang Allah beratkan. Dan sholat itu sebetulnya juga tidak berat dan melelahkan. Tapi kadang hatinya yang terasa berat. Yang ketiga, amalan yang ketiga, waktu zakah dan membayarkan zakat. Menunaikan zakat. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ya. Ini pas musim panen. Nah itu, ya. Kita jangan lupa, zakat itu enggak cuma zakat uang. Ada zakat peternakan, ada zakat pertanian, gitu. Ya tidak harus selalunya, lah kalau hasil panennya enggak cukup, masa ya saya dizakati. Zakat itu hanya diwajibkan bagi orang yang kaya. Nah, mau petani biasa saja kok mosok dipaksakan bayar zakat, kan enggak. Nah, kan di situ ada rinciannya. Meskipun begitu, kembali lagi, kalau Allah yang menggerakkan dan memudahkan, maka akan mudah melakukannya. Dia bukan wajib zakat misalkan. Bahkan seharusnya orang yang menerima zakat. Tapi ya dia rela untuk sedekah. Sama kayak kasus bansos. Dia sudah kaya, mampu, tapi kok ya cek pengen dapat jatah bansos. Kira-kira apa yang membuat seperti itu? Ya karena hatinya itu Allah beratkan untuk, oh ya sudah, kalaupun salah pendataan, jatah bansosku dicoret saja, kasihkan yang belum mampu. Kasihkan yang lebih berhak. Kan begitu. Tapi itulah kembali lagi kepada persoalan iman. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ya, ini penting sekali kita berdoa kepada Allah, ya, untuk selalu diberikan kemudahan dalam berbagai macam urusan kita, termasuk hati kita. Maka Rasulullah mengajarkan salah satu doa, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, Engkaulah tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang memudahkan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Atau kalau doa yang lebih ringkas, Allahumma sahil umuri. Ya Allah, permudahlah segala urusanku, urusan dunia maupun urusan akhirat.
Ya, yang keempat watasumu Ramadan. Di bulan Ramadan ini, ya. Kita tuh punya alasan apa? Ramadan kok nggak berat untuk melaksanakan tuh alasan kita apa? Tinggal di Indonesia. Suasana bulan Ramadan di mana-mana. Ramadan belum datang, spanduk itu udah di mana-mana. Selamat menunaikan Ramadan. Ya. Televisi, radio yang biasanya isinya itu dangdutan nggak jelas, misalkan lagu-lagu nggak jelas, tiba-tiba ganti marhaban ya Ramadan. Iklan televisi itu ya kayak gitu, yang biasanya gambarnya nggak karuan, ya bintang iklannya nggak jelas, tiba-tiba semuanya berubah pakai hijab. Gitu. Ya. Lah kita punya alasan apa lagi sampai nggak puasa Ramadan? Lah suasananya, budayanya, suasananya itu sangat mendukung kok untuk Ramadan. Di mana-mana tarhib Ramadan, menyambut bulan Ramadan. Gitu. Bahkan penanggalan sekolah pun secara khusus hari awal Ramadan meskipun tetap hitam, tapi realitanya rata-rata libur. Gitu, ya. Jam sekolah dikurangi. Gitu. Jam kerja meskipun masih ada, tapi biasanya dapat bonus. Gitu. Ya, entah boleh pulang cepat atau kadang ada fasilitas buka puasa bersama di kantor dan sebagainya. Itu suasananya sangat mudah kok. Orang berbagi iftar di mana-mana. Padahal kondisi yang susah. Jenengan pernah merasakan, kita pernah merasakan dulu zamannya COVID seperti apa. Tapi Masya Allah, berapa banyak masjid malah bisa selesai renovasinya pas wayahe COVID. Nah, ini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima tahujjul baitah. Gitu. Ya. Urusan haji yang tampaknya sangat berat, ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memudahkan, akhirnya turunlah kemudahan dari Allah. Gitu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, jangan pernah ragu bahwa kita berharap terus kepada Allah termasuk penghuni surga. Ya, ajarkan sejak kecil anak-anak kita. Tanamkan cita-cita tertinggi dari anak-anak kita, ya. Bukan hanya cita-cita dunia saja yang ditanamkan, cita-cita akhiratnya. Kalau cita-cita dunia nggak perlu diajarin, insya Allah mudah sekali termotivasi. Lihat artis, pamer rumahnya, hati ini langsung terdetik. Ya Allah, pengen punya rumah kayak gitu. Lihat tetangganya punya mobil bagus, kita langsung berdoa. Ya Allah, disolawatinlah mudah-mudahan punya mobil kayak gitu. Tapi ketika Allah janjikan surga yang itu masih gaib, apakah hati kita sereflek itu? Ya Allah, semoga aku jadi penghuni surga. Karena belum ada orang yang pamer surga. Padahal Allah sudah pamerkan dalam banyak ayatnya, ya, tentang kenikmatan surga. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Ramadan Allah datangkan dengan suasana yang sangat mendukung agar kita termasuk tercatat sebagai orang-orang nikma ajrul amilin. Orang-orang yang mendapatkan balasan terbaik dari amal solehnya, yaitu Allah izinkan menjadi penghuni surganya. Gitu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Ya, saya akhiri dengan berdoa kepada Allah. Semoga dengan doa ini Allah memberikan keberkahan untuk urusan dunia maupun akhirat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi kafa wassalatu wassalamu ala rasulinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlu sidqi wal wafah. Allahumma gfir lana dunubana wa dunuba wali walidaina wa dunuba masyayikhina wa dunubal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adillah syirka wal musyrikin wansur man nasaratin wahdul man khadalal muslimin. Allahumma adfa'annal bala'a wal waba'a wa zalazila wal mihan wa su'al fitnati ma dhahara minha wa ma batanah an baladina hadha Indonesia khasah
wa an buldanil muslimina amah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini, salamatan fil akhirah, salamatan fid dunya. Allahumma ja'al akhira umuruna khairaha wa akhira umurun wa akhiratana jannataka. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi kulli musibatin. Allahumma firlana dunubana Allahumma firlana dunubana wa dunuba walidaina waghfir lahuma kama rabbayani shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma balikna Ramadan, Allahumma balikna Ramadan, Allahumma rzuqna Ramadan, Allahumma anzil alaina barakata Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.